Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday. Hukum Faraday adalah stoikiometri dari elektrolisis. Hukum Faraday terbagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Langsung saja bunyi dari hukum Faraday 1, W sama dengan E kali F, di mana E adalah massa ekivalen sama dengan AR per Bilox. Apa itu F? F itu adalah mol elektron atau tetapan Faraday, di mana satu Faraday adalah 96500 coulomb, atau kita sebut dengan 1 mol elektron, sehingga bisa dirumuskan menjadi E kali IT per 96500, karena Faraday itu sama dengan I kali T per 96500. Kemudian I kali T adalah muatan listrik, dilambangkan dengan Q, satuannya coulomb. Hukum Faraday 2, W1 per E1 sama dengan W2 per E2. W itu adalah massa zat yang dihasilkan di katode. Contoh soal, berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektrode grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere. Oke, di sini berarti yang ditanya adalah massa dari logam Ca. Kita punya rumus W sama dengan EIT per 96500. E adalah massa ekivalen atau AR per Bilox. Karena yang ditanya adalah W dari Ca, berarti AR-nya si Ca. AR Ca 40. Biloxnya adalah di sini CaCl2, Biloxnya plus 2, sehingga E-nya adalah 40 per 2. Sama dengan 20. Kemudian I adalah arus listrik. Arus listrik satuannya ampere. Berarti ini ya, arus listriknya adalah 10 ampere. Kemudian waktunya dalam second. Ini selama 1 jam. Berarti 1 jam adalah 3600 detik per 96500. Ini berarti tinggal dicoret. 40 dibagi 2, 20 kali 10 kali 36 per 965, sehingga diperoleh dari perhitungan hasilnya 7,461 gram. Contoh soal lain, hitunglah volume gas hidrogen pada keadaan STP yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus 1,93 ampere selama 5 menit. Tips untuk soal seperti ini, ketika yang ditanya adalah volume, ini kan rumusnya W itu adalah massa zat yang dihasilkan. Bagaimana kalau yang ditanya adalah volume? Maka kita pakai bantuan mol elektron, di mana W sama dengan E kali F. F sama dengan, dari rumus ini E kali F sama dengan IT per 96500. Kita pakai rumus yang ini. F sama dengan I kali T per 96500. Ya, kapan kita pakai rumus F sama dengan IT per 96500? Kalau yang ditanya adalah volume gas. Kita cari mol elektron atau F. Kita butuh data I, arus listrik, dan waktu. Arus listriknya 1,93 ampere, waktunya 5 menit.
Oke, langsung masukkan aja datanya. 1,93 ampere I-nya. Kemudian 5 menit kita jadikan detik, berarti 5 dikali 60, 300 detik. Ini per 96.500. Sehingga kita peroleh mol elektronnya sama dengan, ya ini kita coret langsung, 1,93 dibagi 193 itu 0,01. 965 dibagi 193 adalah 5. Jadi 0,001 kali 3 per 5 sama dengan 3 dibagi 5 itu 0,6, berarti 0,006 mol. Nah, baru kemudian kita masukkan ke reaksinya. Gas hidrogen itu berarti dihasilkan dari reduksi air di katode karena kationnya adalah golongan 1A. Nah, kita tulis reaksinya berarti 2H2O tereduksi menjadi H2. H2 itu temennya 2O-, kemudian berarti elektronnya adalah 2 elektron. Nah, yang diketahui mol elektronnya adalah 0,006. Yang ditanya adalah volume gas hidrogen. Ini volumenya berapa ya pada kondisi STP, dimana volume rumusnya mol dikali 22,4. Kita tinggal mencari molnya. Dari mana? Ya dari sini, dari mol sebanding dengan koefisien. Koefisien elektronnya 2, koefisiennya H2 1, berarti nanti molnya, mol H2 berbanding mol elektron adalah elektron banding H2, molnya adalah 2 banding 1, sehingga mol H2 sudah pasti adalah setengah dari mol elektron, yaitu 0,003, sehingga volumenya sama dengan 0,003 dikali 22,4 sama dengan 0,00672 liter. Contoh soal dari hukum Faraday 2, di mana nanti ada 2 sel elektrolisis yang dihubungkan dengan arus yang sama. Nomor 2, sejumlah arus dapat mengendapkan 1,56 gram perak dari larutan AgNO3. Ini adalah sel elektrolisis yang pertama, menghasilkan endapan Ag sebanyak 1,56 gram. Jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan AlCl3, berapa gram aluminium yang dapat diendapkan? Ini adalah elektrolisis sel elektrolisis kedua, AlCl3, di mana nanti mengendapkan logam Al. Kita tinggal bagi dua saja. Misalnya logam pertama adalah Ag, logam kedua adalah Al, di mana rumusnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Ya, logam 1 berarti W-nya Ag dibagi E-nya Ag. Ini punya si Ag. Kemudian logam 2 berarti W-nya Al dibagi E-nya Al. Kita ingatkan kembali W itu apa? W itu adalah massa zat. Berarti W1-nya ini adalah W1. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa gram aluminium. Oh, berarti yang ditanyakan adalah W2. Berarti kita butuh data E1. E1 itu apa? E adalah massa ekivalen AR dibagi bilox. Karena punya Ag berarti E1
itu adalah AR-nya AG, ini AR-nya AG 108 dibagi biloxnya AG. AG itu kan muatannya plus 1, berarti biloxnya 1. Jadi 108 plus 1. Kemudian ini E1 ya. Kemudian E2. E2 itu berarti AR-nya AL, AR dibagi bilox, AR-nya AL, AR-nya AL 27 dibagi biloxnya AL. AL itu nih AL CL3 berarti biloxnya plus 3. Jadi 27 per 3 sama dengan 9. Tinggal dimasukkan saja ke rumus ini, W1 per S1 berarti W1 nya 1,56 dibagi E1 nya 108 per 1 berarti 108 sama dengan W2 yang kita tanya, yang kita mau cari. Kemudian E2 nya 9, sehingga W2 ini tinggal kali silang aja ya, ini sama ini, berarti W2 sama dengan 1,56 kali 9, 1,56 dikali 9 dibagi 108 sama dengan 0,13 gram. Ya, demikianlah pembahasan tentang hukum Faraday 1 dan 2. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa mencari tentang hukum Faraday dari YouTube lain. Karena di sini saya hanya menjelaskan secara singkat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.